Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bertemu lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi yang terkait dengan bagaimana survei tundaan. Jadi pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang membandingkan berbagai macam metode survei tundaan itu sendiri. Karena beberapa materi sudah saya unggah untuk ketiga metode time slices, metode departure together, dan metode time slices, metode real time. Nah, ketiga metode sudah saya unggah, silakan disimak. Nah, saat ini saya sedang memberikan tutorial terkait sebenarnya metode mana yang dirasa cocok untuk sebuah survei. Nah, di sini memberikan gambaran tentang hasil dari ketiga metode tersebut, real time, departure together, dan time slices. Kemudian kita coba bagaimana, apakah terjadi perbedaan yang signifikan atau tidak, kemudian kalau perbedaannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian di akhir juga saya sampaikan tentang kelebihan dan kelemahan di masing-masing metode. Nah, sehingga Anda bisa menentukan kondisinya ya. Untuk itu simak tayangan berikut ini sampai habis. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang survei tundaan simpang apel. Ini part 4, yaitu membandingkan atau perbandingan berbagai metode survei. Para pemirsa, beberapa unggahan yang lalu itu sudah kita coba untuk memaparkan tentang berbagai metode survei. Ada metode real time, metode departure together, dan ada metode time slices. Nah, pada sesi ini khusus membicarakan tentang bagaimana membandingkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga para calon peneliti itu bisa tahu mana sih sebenarnya yang sebenarnya cocok untuk diri saya. Ya, untuk itulah akan saya jelaskan tentang perbandingan itu sendiri. Saya mencoba untuk mereview dulu apa itu metode real time atau MRT, yaitu survei tundaan berdasarkan waktu nyata atau real time. Jadi real time dari kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Nah, kemudian apa yang disebut dengan metode departure together atau MDT, yaitu survei tundaan berdasarkan berangkat secara bersama-sama saat lampu hijau. Jadi kendaraan itu berangkat bersama-sama ketika menggunakan lampu hijau. Ingat, ini adalah asumsi berangkat bersama-sama, walaupun sebenarnya tidak bersama-sama amat, tapi dia tetap beriringan tetapi berangkat ya. Oke, kemudian metode yang ketiga adalah metode time slices atau MTS ya, yaitu survei tundaan berdasarkan bias waktu tertentu pada suatu siklus apel. Jadi waktu siklusnya itu dibagi menjadi beberapa detik, beberapa bagian, satu bias misalnya 10 detik, kemudian diamati berapa kendaraannya. Oke, untuk penjelasan lebih rinci masing-masing metode silahkan dilihat di akun channel YouTube saya, baik itu metode MRT, MDT maupun yang metode MTS ya. Di sini saya akan membandingkan saja mana yang lebih enak, mana yang cocok sesuai dengan keperluan Anda. Oke. Mengapa perlu perbandingan? Ya, pertama memang setiap metode itu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing ya, kekurangannya apa. Kemudian yang kedua, setiap calon peneliti atau surveyor itu mempunyai keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya peralatan maupun tenaga, sehingga perlu disesuaikan. Kemudian berikutnya juga ada keterbatasan atau ketersediaan waktu, mana waktu yang cukup dan seterusnya. Apakah itu menjadi kendala atau tidak, silahkan disesuaikan metode survei yang mana. Kemudian yang penting itu adalah kedalaman analisis. Mau apa? Apanya yang akan dilihat ya. Kalau kepengen presisi, pilih metode ini. Tapi kalau pengen yang penting tahu secara garis besar, milih metode yang
tertentu. Nah, itu inilah beberapa pertimbangan mengapa perlu perbandingan berbagai metode ini, tinggal pilih yang mana yang sekiranya. Ya, inilah video yang menjadi dasar salah satu pendekatan untuk metode mana yang paling bagus. Ini ketiga metode, apakah itu real time, kemudian departure together maupun time slices, didasarkan kepada video ini ya. Jadi data-data yang tadi yang nantinya akan kita ulas itu didasarkan kepada bagaimana contoh pengamatan yang ada di sini seperti apa. Selanjutnya nanti kita bandingkan hasilnya seperti apa, mendekati apa tidak, berbeda atau tidak, perbedaannya di mana dan sejauh mana perbedaannya. Nah, ini salah satu video yang saya gunakan sebagai dasar untuk selama tertahan sekitar 90 detik ya. Kita lihat beberapa saat lagi ini sudah akan bergerak ya. Oke, kita cek. Memang metode survei untuk tundaan ini yang dilihat adalah kedatangan kendaraan di sini. Ini harus kita pelototi terus ya, seperti apa kedatangannya sehingga suatu tundaan itu bisa diidentifikasi ya. Kan ya, setelah tertahan lampu merah kurang lebih 90 detik ya. Oke, inilah nanti akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbandingan ketiga metode tersebut. Oke, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana hasil survei metode yang pertama, yaitu metode real time. Saya tidak akan jelaskan bagaimana cara survei ini, tapi Anda bisa melihat di channel saya yang membicarakan tentang bagaimana cara survei metode real time. Saya hanya akan lihat kepada hasil akhirnya ini saja dulu. Jadi metode real time dengan video yang saya tangkap tadi, jumlah tundaan ketemu 465 kendaraan detik. Kemudian tundaan rata-rata setiap kendaraan itu adalah 77,5 detik per kendaraan. Itu metode real time. Nah, sedangkan metode departure together ini dengan menggunakan metode survei yang sebelumnya sudah saya jelaskan ini, diperoleh jumlah total tundaan itu adalah 377 kendaraan detik. Kemudian tundaan rata-rata setiap kendaraan itu adalah 62,83 detik per kendaraan ya. Nah, lalu untuk metode yang ketiga, metode time slices dengan metode survei time slices, maka diperoleh jumlah tundaan 410 kendaraan detik dengan tundaan rata-rata setiap kendaraan adalah 68,33 detik per kendaraan. Oke. Ini ketiga metode sudah dilakukan survei. Lalu bagaimana cara melihatnya? Setelah kita sandingkan di sini tentang jumlah total, tundaan, kemudian tundaan rata-rata setiap kendaraan, maka di sini diperoleh data seperti ini ya. Tadi sudah saya bacakan. Nah, jadi langsung saya fokus di tundaan rata-rata saja dulu ya, karena ini hasil akhirnya. Tundaan rata-rata setiap kendaraan dalam satu siklus tersebut adalah 77,5 detik per kendaraan. Nah, kemudian sedangkan untuk metode departure together itu menghasilkan 62,83 detik per kendaraan. Kemudian untuk metode time slices itu menghasilkan tundaan rata-rata sebesar 68,33 ya. Oke, dari tiga ini maka saya mencoba seandainya tiga-tiganya itu mau kita lihat terhadap metode real time, sejauh mana perbedaannya. Kenapa real time? Karena real time ini adalah sebenarnya survei yang sesungguhnya, data real ya, karena yang ada. Nah, sedangkan metode departure together ini adalah menggunakan pendekatan metode asumsi-asumsi untuk lebih mempermudah, termasuk time slices juga asumsi-asumsi untuk lebih permudah lagi. Nah, ternyata metode real time itu adalah lebih besar.
hasilnya. Tentu karena memang yang ini disederhanakan sehingga ada yang berkurang ya. Ini juga time slices juga berkurang. Nah, berkurangnya seperti apa? Ini sudah saya cari simpangan terhadap metode real time. Berapa persen? Nah, ternyata metode depart together itu dia lebih rendah sebesar 23,34% dibandingkan dengan metode real time. Nah, sedangkan metode time slices itu juga sama ya, posisinya 68 ini sehingga lebih rendah dibandingkan dengan real time. Berapa perbedaannya? Yaitu sebesar 13,41% perbedaannya. Artinya apa? Berarti metode real time ini dibandingkan dengan metode depart together, maka metode real time itu yang tertinggi. Artinya juga bisa dikatakan kedua metode ini hasilnya lebih rendah. Begitu ya. Nah, oleh karena itu inilah yang perlu suatu milih mana yang akan dipakai ya. Oke, selanjutnya saya coba membuat suatu tabulasi kelemahan dan kelebihan di berbagai metode tersebut. Jadi metode real time itu betul memang lebih presisi. Ya, ini kelebihannya dulu ya. Kemudian metode depart together ini perekamannya bisa menggunakan drone atau video ya, atau dengan video konvensional atau dengan HP ya, sudah boleh. Tapi kalau real time ini menggunakan drone harus ya, pakai HP hasilnya kurang bagus ya. Kemudian pengolahan data itu relatif lebih cepat. Tadi kan karena berangkatnya sudah tidak perlu diidentifikasi, tentu cara ngitungnya lebih cepat. Nah, kemudian metode time slices ini perekaman bisa menggunakan darat atau video konvensional atau dengan menggunakan HP karena hanya menggunakan, bahkan bisa dengan survei di lapangan. Nah, tinggal kita rujukan surveyor sudah bisa. Kemudian pengolahan data juga lebih cepat ya karena tinggal mengalihkan masing-masing time slices tersebut. Ini kelebihan di masing-masing metode. Lalu kelemahannya apa untuk metode tersebut? Kelemahannya kalau real time itu butuh waktu lama karena memang harus diidentifikasi masing-masing kendaraan, waktu saat berangkat dan waktu saat datang dan waktu saat berangkat. Kemudian perekamannya memang harus menggunakan video drone ya, maksud saya ini dengan drone. Nah, kemudian kelemahannya metode survei yang depart together ini memang kurang presisi tadi ya, berada di 23% di bawahnya metode real time. Kemudian metode time slices ini juga boleh dikatakan kurang presisi, berada di 13% di bawah metode real time. Nah, di balik kelemahan-kelemahan tadi ada kelebihan tadi. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kita akan memilih metode tersebut? Nah, tergantung niat kita mau apa. Bila ingin presisi, jadi betul-betul persis hasilnya, tidak boleh geser, maka menggunakan metode real time ini ya. Tapi lama kan tadi ya. Kemudian bila ingin cepat, maka bisa menggunakan metode MDT, metode depart together, karena ketika kendaraan berangkat sudah tidak perlu diidentifikasi lagi, tinggal satu waktu saja. Kemudian bila peralatan terbatas, artinya tidak punya drone, tidak punya video ya, maka bisa menggunakan metode MTS, metode time slices ini. Hingga cukup diamati 10 detik pertama ya, bawa stopwatch saja lah kira-kira ya. Stopwatch 10 detik pertama berapa kendaraan, stopwatch pakai 10 detik kedua berapa, nah, langsung diolah sudah bisa ya. Begitulah para pemirsa, bagaimana cara menentukan metode survei. Ada 3 metode, atau mungkin nanti dengan berjalannya waktu akan ada metode-metode lain, nanti kita coba lihat lagi. Tapi paling tidak sudah punya wawasan tentang bagaimana metode survei tundaan itu, ada 3 metode tadi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.